Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat kita sedang puasa, tiba-tiba terkena flu ya, terkena pilek atau takut bakal kena flu, apalagi kalau kondisi cuaca sedang tidak bersahabat. Nah, kira-kira gimana nih cara kita mengatasi flu ya saat sedang puasa? Nah, untuk itu simak sampai habis. Flu ya atau pilek ataupun influenza ini adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus ya, jadi menyerang saluran pernapasan. Saat sedang mengalami flu, bisa saja ada keluhan lain ya, selain hidungnya meler, misalkan demam, kemudian sakit kepala, batuk-batuk ya. Nah, ini bisa saja dialami oleh orang yang sedang flu. Nah, flu ini bisa dialami saat sedang puasa, saat di bulan Ramadan, ya karena ada perubahan pola tidur, kemudian jam tidurnya berubah ya. Kemudian jam makannya, jam minumnya juga, asupan makanannya biasanya kan ada perubahan saat asupan makan di bulan Ramadan. Kemudian aktivitas yang dijalani selama bulan Ramadan. Nah, kondisi-kondisi tadi ini bisa saja mempengaruhi sistem imun. Jadi lebih rentan terhadap flu ya ataupun batuk juga selama bulan puasa. Nah, ditambah lagi faktor cuaca misalkan sedang tidak menentu ya. Misalkan mendung terus, jarang ada matahari, ya bahkan hujan terus-menerus ya. Ini juga akan mendukung ya teman-teman untuk lebih mudah terkena flu. Ada beberapa langkah yang bisa teman-teman lakukan untuk mengatasi flu saat bulan puasa. Yang pertama, istirahat cukup. Walaupun jam tidur berubah, jangan sampai teman-teman kurang istirahat ataupun kurang tidur. Karena kalau kurang tidur, ya ini imunitas, sistem imun kita resiko menurun ya. Kemudian juga kalau sudah flu ya bisa memperburuk gejala flu. Nah, karena tubuh kita ini teman-teman memerlukan waktu untuk melawan infeksi, untuk memperbaiki jaringan ya, jaringan tubuh yang sudah rusak ya. Kemudian juga teman-teman ya saat istirahat ya tubuh kita ya ini memulihkan diri lah seperti itu. Nah, kalau nggak ada waktu istirahat yang cukup, tentu ya tubuh kita itu nggak bisa ya perbaikan dengan optimal. Jadi tetap teman-teman perlu mengusahakan cukup tidur misalkan 6 jam sampai dengan 8-9 jam ya dalam waktu satu hari. Saat siang hari teman-teman ya jangan tidur terlalu lama. Bisa lakukan misalkan power nap ya ataupun tidur singkat sekitar 15 sampai 20 menit. Ya ini tujuannya supaya nanti bangunnya lebih segar, lebih bugar ya, seperti isi ulang tenaga. Kemudian selain memulihkan energi ya ini juga mendukung sistem kerja imun. Yang kedua, gunakan obat flu. Nah, gunakan obat flu ini boleh ya teman-teman gunakan obat yang dijual bebas di apotik tanpa resep dokter. Ini untuk meredakan gejala flu. Nah, jadi teman-teman ya obatnya itu dengan logo yang berwarna hijau ataupun logo yang berwarna biru ya. Ya kalau seandainya minum obat ini, itu usahakan sesuai dengan aturan pakainya. Misalkan 2 kali sehari, 3 kali sehari ya disesuaikan. Nah, kemudian teman-teman juga bisa menggunakan dekongestan ya. Misalkan nasal spray ataupun dekongestan spray ataupun tablet juga bisa. Nah, ini untuk meredakan hidung tersumbat. Nah, kemudian antihistamin tadi ya, antihistamin. Nah, teman-teman bisa beli di apotik ya untuk meredakan juga gejala flu ya, hidung gatal-gatal. Ya kalau seandainya ada demam, ya silakan minum obat penurun panas ya, misalkan paracetamol ataupun sakit kepala ya, paracetamol ataupun ibuprofen. Nah, obat ini tentu diminum saat teman-teman ya buka puasa sampai dengan sahur ya diantaranya. Jangan sampai nanti minumnya saat siang bolong puasa, enggak ya. Jadi antara buka dan sahur nanti disesuaikan dosisnya. Yang ketiga, perbanyak cairan. Nah, teman-teman ya perbanyak cairan ya ini artinya tetap perbanyak minum air putih ya. Jadi walaupun nanti buka ya jangan sampai teman-teman terlalu banyak minum minuman manis-manis ya, minuman kemasan misalkan ya, memang menyegarkan tapi utama adalah minum air putih. Kalau bisa jangan terlalu banyak minum manis-manis. Nah, minum air putih ya teman-teman bisa menggunakan metode 242. Nah, ini bukan metode formasi bola ya, bukan. Ini untuk formasi minum ya. Artinya 2 gelas ketika buka puasa, 4 gelas ketika antara buka sampai sahur, ya 2 gelas lagi itu ketika sahur. Nah, jadi teman-teman tetap 8 gelas satu hari ataupun 2 liter ya. Jadi menghindari resiko tubuh dehidrasi.
Nah, kalau dehidrasi, ya gejala flu bisa makin memburuk ya, ataupun bisa makin berat nanti keluhan flu-nya. Jadi jangan sampai teman-teman ya kekurangan cairan supaya tubuh bisa bekerja optimal ya dalam memperbaiki diri ataupun ketika dalam masa penyembuhan. Yang keempat, berkumur dengan air garam. Nah, teman-teman, ini merupakan cara alami ya. Jadi air garam ini efektif untuk mengatasi flu ya saat puasa juga. Jadi bisa meredakan sakit tenggorokan, membersihkan lendir dari tenggorokan. Nah, caranya teman-teman ambil 1 gelas air hangat, kemudian masukkan setengah sendok teh saja garam, kemudian aduk ya. Aduk. Nah, kemudian berkumurlah sekitar 10-20 detik ya, ataupun 30 detik bisa. Nah, ini jangan ditelan ya. Jangan sampai ditelan. Jadi cuman kumur-kumur saja kemudian dibuang. Nah, kemudian nanti kumur-kumur lagi baru dibuang lagi. Nah, jadi teman-teman, kumur-kumurnya ya ketika antara berbuka puasa, sahur ya. Jadi 2 kali saja sudah cukup. Jangan sampai nanti kumur-kumurnya di siang bolong ya, nanti malah tambah haus. Yang kelima, konsumsi makanan sehat. Nah, teman-teman, ya saat berbuka maupun sahur jangan hanya mementingkan lapar mata ya. Jadi, wah, ini tadi saya jalan-jalan lihat ini kayaknya enak, lihat ini kayaknya enak. Nah, tapi tetap konsumsi makanan yang bergizi, makanan yang sehat. Ya, perbanyak sayur, perbanyak buah-buahan ya, karena mengandung vitamin dan mineral. Apalagi ya vitamin C ya, bagus untuk meningkatkan imunitas. Nah, kemudian teman-teman juga jangan lupa untuk konsumsi karbohidrat kompleks, kemudian protein, lemak sehat. Nah, misalkan proteinnya dada ayam, ya telur, kemudian daging, tahu, tempe ya. Jadi memang harus seimbang. Yang keenam, hindari ruangan ber-AC. Nah, memang teman-teman ya ruangan ber-AC ini sejuk, bikin segar, apalagi di siang-siang hari ya. Tapi teman-teman, ruangan ber-AC ini biasanya udaranya cenderung kering. Nah, kalau udara kering ini bikin hidung makin gak nyaman. Ya, apalagi sedang flu, bikin hidung gak nyaman. Misalkan bikin tenggorokan juga gak nyaman, ya bikin batuk malah. Nah, jadi teman-teman, ruangan ber-AC dengan udara yang kering ini bisa memperburuk gejala flu. Jadi hindari ruangan ber-AC. Atau misalkan ruangan ber-AC-nya supaya nggak kering udaranya ditambahkan dengan pelembab ruangan ya. Nah, jadi ini juga bisa sebagai solusi. Yang ketujuh, suplemen. Suplemen yang mengandung vitamin, yang mengandung mineral bisa teman-teman konsumsi ya ketika sahur maupun berbuka. Nah, jadi ini teman-teman supaya mendukung proses pemenuhan vitamin dan mineral tubuh. Kemudian mendukung juga proses untuk cepat sembuh ya, agar cepat sembuh. Nah, jadi suplemen ataupun vitaminnya yang mana, Dok? Bebas saja. Jadi sesuaikan dengan dosis dan juga aturan pakai ketika menggunakan suplemen. Atau mau konsultasi dulu ke dokter juga boleh. Kemudian teman-teman, ya gimana cara kita mencegah supaya nggak flu saat puasa? Karena kalau seandainya flu saat puasa ini nggak enak. Nah, teman-teman bisa ya tetap makannya, gizinya harus seimbang ya, berbuka maupun sahur. Cukupi kebutuhan cairan 8 gelas per hari ataupun 2 liter. Rajin cuci tangan, rajin cuci kaki ya. Apalagi kalau seandainya habis dari luar rumah, ya cuci tangan lah, cuci tangan. Habis dari kamar mandi cuci tangan, mau makan cuci tangan. Kemudian kalau keluar rumah, apalagi tempat keramaian, kalau bisa pakai masker ya. Nah, jadi teman-teman itu juga cara mencegah yang efektif. Jadi misalkan teman-teman sedang berada di bus, ya pakai masker. Di kereta api pakai masker ya. Di mall misalkan. Nah, ini teman-teman kita nggak tahu. Kadang ada orang yang sakit tapi nggak kelihatan sakit. Nah, teman-teman juga jangan lupa untuk menjaga kebersihan rumahnya. Ya, banyak debu-debu di jendela, di perabotan ya. Di manapun ya di rumah itu dibersihkan. Kemudian juga peralatan makannya juga dibersihkan. Baik piring, baik alat masak. Kemudian juga gelas, kemudian perlengkapan tidurnya, kasurnya juga jangan sampai kasurnya kotor ya, berdebu, spraynya, selimutnya itu harus rajin dicuci dan dijemur. Nah, kemudian walaupun puasa sempatkan olahraga, misalkan mepet waktu berbuka atau teman-teman ketika malam hari ya, ketika malam hari selesai sholat tarawih ya, olahraga ringan. Nah, ini juga boleh. Nah, teman-teman ya, dengan begitu ini bisa mencegah supaya tidak flu, imunitas baik ya, penyakit lain juga bisa terhindar dari resiko-resiko
ya penyakit-penyakit yang bisa menyerang tubuh kita. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, di share, di subscribe channel ini. Mau bahas apa lagi di video selanjutnya silahkan komen saja. Sampai ketemu lagi. Salam sehat, sampai jumpa.